Di pesisir Samudera Hindia, di mana ombak memecah karang dan senja menebar cahaya keemasan, pernah berdiri sebuah kota yang menjadi pusat dunia. Namanya Bruges. Di pelabuhannya yang semerbak oleh wangi kapur Bruges dan kemenyan, kapal-kapal besar dari Gujarat, Persia, Arab, hingga Tiongkok datang berlabuh. Mereka datang mencari rempah legendaris yang disebut dalam kitab-kitab suci sebagai penyembuh, penawar racun, dan pengharum jasad para raja. Pada masanya, Bruges bukanlah kota kecil. Ia adalah mercusuar peradaban, tempat bertemunya berbagai bangsa dan takdir ditulis. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang anak bernama Nakhoda Jauhar tumbuh. Ia menyaksikan dunia datang ke kotanya. Namun, kejayaan itu tak abadi. Seperti ramalan yang didengarnya di Bukit Papan Tinggi, di antara nisan-nisan para wali yang diselimuti kabut, masa perubahan besar akan datang. Kemuliaan selalu menuntut pengorbanan. Tahun-tahun berlalu, Jauhar tumbuh menjadi pemuda gagah. Tapi ketenangan berakhir ketika genderang perang mulai terdengar dari utara. Kerajaan Aceh Darussalam bergerak ke selatan, berambisi menguasai jalur perdagangan kapur Bruges, harta yang diperebutkan dunia. Suatu pagi, kapal-kapal perang Aceh muncul di Cakrawala, bagaikan naga laut yang siap menelan segalanya. Raja Bruges, Sultan Ibrahim Shah, berdiri gagah di hadapan rakyatnya. Ia berseru, "Kita bukan bangsa penakut. Bruges telah berdiri sebelum mereka. Kita akan mempertahankan tanah ini hingga tetes darah terakhir." Pertempuran dahsyat pun pecah. Pasukan Bruges bertarung dengan gagah berani, namun kekuatan musuh terlalu besar. Satu persatu benteng runtuh, gudang kapur terbakar, dan langit memerah seperti bara neraka. Di tengah kekacauan, Jauhar berlari menyelamatkan manuskrip kuno, warisan pengetahuan Bruges. Sang Sultan, dengan pedang penuh darah, memerintahkan rakyatnya mundur ke Bukit Papan Tinggi, tempat suci para leluhur. Di sanalah ia menghadapi serangan terakhir, memilih gugur demi menjaga martabat kerajaannya. Riuh perang berakhir dengan sunyi. Bruges jatuh, asap hitam menyelimuti langit, menandai akhir sebuah era kemuliaan. Tahun-tahun berikutnya, Bruges menjadi sunyi, pelabuhan megahnya runtuh di telan waktu. Jauhar yang kini menua, kembali ke Bukit Papan Tinggi. Di antara makam para syuhada, ia menaburkan sisa kapur Bruges terakhir dan bersumpah akan menjaga kisah ini agar tak hilang di telan zaman. Berabad-abad kemudian, Bruges kini hanyalah sebuah kota kecil yang tenang di pesisir Tapanuli Tengah. Namun, setiap jengkal tanahnya masih menyimpan gema kejayaan masa lalu. Para peziarah datang ke makam Papan Tinggi, mencium aroma samar kemenyan dan kapur yang seolah abadi. Kini, para pemimpin bangsa melihat Bruges bukan hanya sebagai kota yang hilang, melainkan sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara. Namanya kembali menggema di panggung dunia. Bruges mungkin tak lagi punya istana megah, tapi ia adalah lumbung peradaban, gerbang pertama dunia memasuki kepulauan ini, dan tanah suci tempat iman dan perdagangan bertemu. Sejarahnya adalah napas bangsa Indonesia, dan mungkin di senja hari ini, ada anak-anak Bruges yang menatap Cakrawala, berbisik dalam hati untuk membangunkan kembali cahaya kota legendaris ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa subscribe channel kami untuk konten sejarah dan budaya Nusantara lainnya. Sampai jumpa.